Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali bergabung di ibadah online Suara Kebenaran Injil, Gereja Suara Kebenaran Injil, Pantai Indah Kapuk. Mari kita siapkan hati kita mau puji Dia dan kita akan bersekutu dengan kebenaran firman.
Bapakku yang ada di surga, Tuhan Yesus, untuk kesempatan kami beribadah secara online di tempat ini, biarlah Tuhan semua ada di dalam penyertaan daripada Tuhan, dalam pujian, penyembahan, firman Tuhan. Kami percaya ada berkat khusus yang akan Tuhan berikan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siap memuji Tuhan? Mari selalu bersuka cita. Kita puji Dia, kita agungkan Dia, kebesarannya. Dan semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari puji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari angkat suara, puji kebesaran-Nya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Puji Tuhan, biar semua kita terus berglori bagi Dia. Mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari puji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Amin. Mari angkat suara, puji kebesaran-Nya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji. Amin. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Biar hidup kita selalu menjadi berkat buat orang lain. Dimanapun kita berada, kita selalu menjadi pelangi yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. Di lembar hari hidup
pelangi yang indah bagi siapapun juga. Di lembar hari hidupku, Kau ajakku lukis hatimu. Aku coba dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka. Bagaikan merdu simfoni, menyentuh setiap pribadi. Balut luka, pelukan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikan ku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Jadikan aku Tuhan, jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikan ku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan satu puji-pujian yang luar biasa. Hendaknya seluruh hidup kita merupakan puji-pujian. Jangan hanya dari mulut ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di minggu pagi yang cerah ini, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, mohon pencerahan yang dari Engkau Tuhan, mohon bimbingan-Mu, pimpinan-Mu, agar kami belajar banyak hal yang dari isi hati Tuhan, bukan dari pikiran kami sendiri. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, terkadang saya merenung, ada banyak sekali yang pengalaman yang kita sudah lalui. Ada pengalaman yang suka, ada yang duka juga. Tidak semuanya suka, juga tidak semuanya duka. Ada suka dukanya. Sebagai hamba Tuhan, kita mempunyai keuntungan. Kita bisa melihat siklus hidup manusia ini lebih nyata dibandingkan jemaat. Kenapa? Dalam satu hari, kita bisa melayani berbagai kejadian. Pernah di pagi hari kita melayani pemakaman. Lalu siang harinya kita ke rumah sakit, ada bayi yang baru lahir. Dan itu tentu berbeda ya. Di pemakaman semua orang sedih.
seluruh keluarga sedang berkabung, perpisahan dengan orang yang dikasihi. Tapi ketika saya sampai ke rumah sakit, semua orang sedang bergembira, menyambut datangnya sang bayi. Lucu. Ini kan kontras ya. Kemudian malam harinya pemberkatan nikah sorenya. Ada yang menikah. Bahagia juga. Sangat bahagia. Kalau melihat orang yang sedang menikah itu ya kita juga ikut bahagia loh. Melihat aja kita sudah bahagia. Ada seorang raja dan ratu sehari, kata orang cuma sehari. Tapi itu sangat membahagiakan. Salah satu event yang ditunggu-tunggu. Sangat membahagiakan. Nah, sebagai hamba Tuhan, seringkali saya melihat hidup ini seperti itu. Sebentar ke pemakaman, sebentar mengunjungi kelahiran, mendoakan. Nanti ada yang sakit, ada yang menikah, ada yang melahirkan baby. Ada banyak gitu dalam siklus hidup ini. Seorang hamba Tuhan lebih melihat hidup manusia ini lebih lengkap. Karena sangat sering kita melihat kejadian demi kejadian seperti itu. Pada kesempatan ini saya sharingkan ke Bapak Ibu, saudara sekalian, umat Tuhan dimanapun berada, agar belajar dari pengalaman ini. Manusia itu, Alkitab juga berkata rata-rata umurnya 70-80. Meskipun kalau kita adakan kebaktian pemakaman, ada yang baru 25, 24, 20-an, ada juga yang sudah 80. Tidak tentu, umur bukan jaminan. Kalau sudah waktunya pulang ya pulang. Siklus hidup manusia itu dari bayi. Ya semua juga tahu bahwa itu dari bayi. Bayi yang tidak bisa berpikir terlalu lengkap dan jiwanya juga belum terisi secara lengkap. Bahkan ketika baru lahir, matanya pun sudah terbuka tapi belum bisa melihat loh. Berapa hari pertama. Ya, kita tidak mengerti. Dari tidak melihat kok bisa melihat. Keajaiban demi keajaiban terjadi sejak bayi. Bayi lalu balita, lucu. Anak-anak masing-masing mempunyai dunianya sendiri. Tapi siklus manusia semuanya hampir sama. Setelah anak-anak remaja, pemuda, dewasa muda, lalu menjadi tua. Dengan berjalannya umur makin lama makin tua, akhirnya tidak berdaya lagi. Akhirnya terbaring tidak berdaya. Dan akhirnya mati tentunya. Siklus hidup selalu demikian. Banyak orang mengerti akan hal ini. Tapi kalau hamba Tuhan yang melayani semua kejadian, maka seperti film Bapak Ibu. Ada yang lahir, ada yang mati. Ada yang menikah, ada yang cerai. Ada yang single, ada yang married. Ada yang dagangnya sukses, ada yang gagal. Ada yang sudah jujur masih ditipu orang. Ada yang nipu terus, tapi masih selamat sampai hari ini. Selamat itu maksudnya bukan selamat di surga ya. Nipu tidak bakalan selamat di surga. Masih selamat itu masih selamat dari hukum. Hukum dunia ini memang tidak adil. Jangan berharap keadilan di bumi ini. Alkitab mencatat bahkan di ruang pengadilan pun tidak ada keadilan. Tapi ingat,
Segala sesuatu ada waktunya. Orang-orang yang fasik, yang harusnya melakukan keadilan tapi melakukan tidak adil, demi uang atau demi apapun, tunggu tanggal waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Hari ini, di minggu pagi ini saya mau ingatkan kita semua, jangan ada di antara kita yang binasa. Sudah jangan serakah. Sudah dirubah pola pikirnya. Kalau benar-benar cinta Tuhan, berubahlah pola pikirnya. Pola pikir dunia itu tidak bakalan diterima Tuhan. Tidak bakalan Tuhan berkenan. Kita harus berubah pembaharuan akal budi. Agar kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Roma 12 ayat 2. Yang mana yang baik, yang berkenan bagi Tuhan dan yang sempurna. Supaya kita bisa membedakan. Ya. Siklus hidup manusia itu ya semuanya begitu. Kita baca dahulu Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 2 saja. Kitab Pengkhotbah adalah salah satu kitab yang jarang dibaca oleh banyak orang. Orang berpikir bahwa kitab Pengkhotbah ini kitab orang frustasi katanya. Salah. Justru yang menulis Pengkhotbah ini pasti hikmatnya tinggi. Karena ia tahu dunia tidak seperti di film-film yang happy ending. Dunia ini banyak masalah. Faktanya memang demikian. Ya, coba kita baca. Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Dan ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Segala sesuatu ada waktunya, Bapak Ibu. Jadi kita jangan buang-buang waktu. Kita harus gunakan waktu semaksimal mungkin. Sebab segala sesuatu ada waktunya. Maksudnya waktu pun terbatas. Jadi hari ini kita masih punya waktu untuk belajar kebenaran, untuk hidup benar. Janganlah waktu dibuang sia-sia. Sebab waktu tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli. Kitalah yang menggunakannya secara benar. Waktu ini adalah anugerah sebenarnya. Kalau manusia sudah tidak diberi waktu, sudah habis. Nah, mumpung kita masih punya waktu, ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Sudahlah, jangan keras kepala, sombong, merasa diri sendiri. Kita semua pernah buat salah, tapi jangan sombong. Ada waktunya kita harus bertobat. Ada waktunya kita jangan nakal lagi. Ada waktunya kita mesti belajar. Jangan menunggu tak berdaya lagi baru belajar. Ya. Nah, kalau kita baca kitab Pengkhotbah ini, sebenarnya semua yang ada di dunia ini semuanya sudah pernah ada. Coba kita baca ayat 15-nya. Pengkhotbah 3 ayat 15. Yang sekarang ada dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Hidup manusia di bumi ini tragis. Hidup manusia setelah jatuh dalam dosa itu tragis. Masalahnya penyakit,
ekonomi, jodoh yang salah pilih. Macam-macam masalahnya. Belum ada bencana, sekarang ada pandemi. Beberapa hari yang lalu, entah ada apa itu, ledakan suatu pabrik kimia katanya, saya tidak tahu. Meledak hampir satu kota kena. Waduh, mengerikan Bapak Ibu. Dunia tidak bisa diharapkan. Kita harus menuntun hidup kita di sisa waktu yang sudah ada. Kelihatannya dunia juga semakin tua. Maksudnya waktunya segera tiba. Kalau Tuhan Yesus datang, beruntunglah orang-orang yang hidupnya berkenan bagi Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Yang takut dan menderita adalah orang-orang fasik hari itu. Tapi hari itu sudah terlambat. Makanya kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Siklus hidup manusia seperti itu. Kita itu ya, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang berulang dari generasi kepada generasi yang berikutnya. Ini anak muda harus mendengarkan ini. Orang tua harus mengajari anak-anaknya waktu selagi masih kecil. Ketika seorang anak dibesarkan oleh orang tuanya, ia sampai kepada SMA lalu kuliah. Akhirnya lulus jadi sarjana. Mestinya sang anak mulai berbakti kepada orang tuanya. Sebab berbakti kepada Tuhan salah satunya adalah untuk orang tua. Tapi sang anak beralasan macam-macam yang sepintas terdengar masuk akal. Ia tidak memberi orang tuanya yang sedang kesulitan keuangan. Alasannya ia harus membayar kos-kosan. Orang tuanya pun mengerti, padahal orang tuanya sulit makan. Lalu gajinya naik terus. Dan ia berkata kepada mamanya, "Ma, aku belum bisa berikan, sebab aku mau nyicil, mau ngangsur motor." Mamanya berkata, ya nak, kamu memang butuh motor. Tidak berapa lama kemudian sang anak menjadi manajer. Lalu sang anak bicara dengan mamanya, "Ma, aku belum bisa kasih juga. Karena aku harus mengangsur mobil." Mamanya yang sudah semakin tua, sudah kurus, dan kesulitan ekonominya, hanya bisa berkata, "Ya nak." Sang anak terus dia maju karirnya, bisnisnya maju. Tapi ia tetap tidak pernah memberi ke orang tuanya. Alasannya, "Ma, aku sedang mengangsur beli rumah." Mamanya, ya nak. Demikian seterusnya. Setelah rumah, anak ini beralasan lagi, "Aku mau menikah, butuh biaya banyak." Setelah menikah, "Aku punya anak, baby, butuh susu, air susu, butuh biaya banyak." Dan seterusnya. Akhirnya mama ini dipanggil Tuhan. Dan sang anak menangis terseduh-seduh. Ia meraung-raung di pemakaman. Ia baru menyadari kesalahannya. Bahwa ia tidak pernah memberi apa-apa ke mamanya. Meskipun mamanya tidak pernah menuntut apa-apa juga. Hidup ini tragis ya Bapak Ibu ya. Coba kalau anak ini sadar dari semula. Orang tua juga tidak akan minta uangnya semua, enggak.
Ini bukan soal uang, soal perhatian, soal kasih, soal cintanya sang anak pada orang tua. Sang anak menyadarinya meskipun sudah terlambat. Coba kalau dari awal ia menyadari, tentu ia akan memperhatikan orang tua juga. Sebagian diberikan ke orang tua. Meskipun orang tua tidak butuh uang misalnya. Apalagi mamanya tadi sedang kesulitan ekonomi. Anak durhaka itu yang tidak mau memperhatikan orang tuanya. Ia sudah meraung-raung tapi sang mama tidak akan bangkit lagi. Kecuali nanti Tuhan Yesus datang, maka kebangkitan. Ini harus dibagikan ke banyak generasi muda. Jangan lupakan orang tuamu. Banyak orang ketika sudah dewasa, sudah jarang bicara dengan orang tuanya, sudah tidak peduli. Padahal hukum yang terutama itu tercantum dalam 10 firman Tuhan. Salah satunya adalah hormatilah, kasihilah ayah dan ibumu, orang tuamu. Konteksnya hormat itu bukan hormat seperti hormat bendera. Kasihi mereka, terutama di hari tua mereka. Di Amsal dikatakan, jangan berlaku kasar terhadap orang tua. Banyak anak-anak bahkan kasar terhadap orang tuanya. Saya sering berkata begini, nak, kamu belum pernah menjadi orang tua. Ketika kamu bayi, kamu buang air besar, pipis juga ngompol dan sebagainya. Siapa yang bersihkan? Siapa yang cebokin kamu? Siapa yang pada waktu malam hari kamu bangun 4 kali, membuatkan susu buat kamu? Siapa ketika kamu sakit? Siapa yang menunggui kamu? Membawa ke rumah sakit? Membiayai semuanya? Meskipun biaya terbatas, uang kita terbatas. Kamu harus bertobat selagi masih muda. Jangan sampai mengalami hal yang sama dengan anak tadi. Meraung-raung di hadapan makam mamanya. Tapi sudah terlambat. Sudah tidak bisa membuktikan cintanya pada mamanya. Sebagian anak-anak bahkan kurang ajar sama orang tuanya. Bicaranya kasar. Berani ngata-ngatain orang tua. Cepatlah bertobat. Kamu masih muda. Ingatlah, banyak orang buat salah pada kesalahan yang sama. Kamu harus belajar, sebab firman Tuhan berkata, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Hari ini banyak sekali kita-kita yang sudah mulai beranjak berumur, dahulu buat salah. Kita tidak mau generasi berikutnya berbuat hal yang sama, kesalahan yang sama. Mari kita mengasihi orang tua kita. Mari kita buktikan cinta kita sama Tuhan Yesus. Salah satunya adalah mengasihi orang tua. Ya, siklus hidup kita itu, ya tadi itu, dari kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa muda, tua, lalu meninggal. Siklus ini pasti kita alami semuanya, tidak ada yang tidak. Itulah sebabnya di pagi ini saya juga mau ingatkan sekali lagi, termasuk diri saya sendiri, bahwa kita semua pasti mati. Tetapi sebelum mati, mari kita hidup kita berkenan bagi Tuhan. Berguna bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau bisa Bapak Ibu harus jaga kesehatan, umur panjang, supaya kita punya banyak waktu untuk mengejar ketinggalan kita. Supaya kita punya banyak waktu untuk
Hidup kudus membuktikan cinta kita sama Tuhan. Membuktikan cinta kita pada pasangan hidup kita. Membuktikan cinta kita pada orang tua kita. Pada anak-anak kita. Pada saudara kita. Pada teman-teman kita di gereja. Pada teman-teman kita di kantor. Pada semua orang yang kita temui. Mari kita buktikan bahwa kita benar-benar anak Allah. Mari kita buktikan bahwa kita benar-benar serius mengasihi Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mengalami hal yang sama. Tapi sebagian besar dari kita membuat kesalahan yang sama tadi. Bahkan ada anak-anak yang sekarang sudah besar pun memusuhi orang tuanya. Waduh, Bapak Ibu tahu nggak? Kalau seorang anak berani memusuhi orang tuanya, lebih baik ia tidak dilahirkan. Kalau tidak mau bertobat. Sebab kalau ia lahir sebagai manusia dan tidak bertobat, akhirnya terbuang ke api kekal. Waduh, itu kesengsaraan yang kekal, api kekal. Tapi kalau kita dilahirkan, jangan disia-siakan. Jangan sampai kita ke api kekal, tapi kita mau bertemu Tuhan sampai selama-lamanya. Kita juga mau bertemu orang-orang yang kita kasihi sampai selama-lamanya di kekekalan. Bukan hanya di bumi ini. Ya. Ada banyak hal yang kita sudah lakukan di masa lalu yang kurang tepat atau mungkin salah bahkan. Tapi ke depan kita jangan buat salah lagi. Jangan sampai kita mengulang-ulang kesalahan yang sama. Makanya firman Tuhan itu sangat dibutuhkan. Supaya kita tidak kembali ke kehidupan kita yang lama. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, karena manusia tidak hidup hanya dengan roti saja. Artinya roti menghidupkan, iya, tapi menghidupkan tubuh kita saja, bagian fisiknya. Tapi bagian non fisiknya, yaitu jiwa dan roh kita, butuh makanan yang lain, bukan roti. Yaitu setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan maksudnya. Hari ini Bapak Ibu punya pusaka yang luar biasa. Rahasia hidup kekal. Rahasia tidak bisa mati lagi. Rahasia kalau sudah mati dibangkitkan. Ini rahasianya loh. Banyak manusia hari ini bereksperimen melakukan genetic engineering, rekayasa genetik untuk mencari bagaimana gen kita itu dikutak-kutik supaya bisa hidup selamanya. Tapi itu tidak bakalan ketemu. Sebab rahasianya ada di Alkitab. Kalau manusia mau hidup kekal, bahkan nanti mati pun dibangkitkan, harus datang kepada Tuhan. Tidak ada satu pribadi pun di dunia ini yang memiliki surga kecuali Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ikut Tuhan Yesus itu sudah benar. Tapi itu baru datang, baru ikut. Apakah kita sudah masuk ke dalam Tuhan, cara berpikirnya dan berperasaannya, lalu bertumbuh di dalamnya? Itulah yang menjadi pertanyaan kita di pagi minggu pagi ini. Jangan sia-siakan. Seperti kitab Pengkhotbah sering menulis bahwa hidup ini sia-sia. Hidup ini sangat sia-sia dan fana. Bagi orang fasik tentunya. Tapi bagi orang benar, hidup ini anugerah.
Hidup ini adalah berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini menarik. Hidup ini semangat. Hidup ini bagi Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita itu banyak orang tidak menghargai kesempatan yang ada. Jangan sampai seperti anak muda tadi itu. Yang meraung-raung di makam ibunya. Tapi ia sudah tidak bisa menunjukkan cinta kasihnya, sudah terlambat. Kalau seseorang tidak mengasihi Tuhan hari ini, ia akan meraung-raung di kekekalan, di api kekal. Dan ia akan menyesal selama-lamanya, di api kekal. Dan tidak akan ada solusi lain. Selain hari ini bertobat sebelum waktunya tiba. Sebab segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu kita diberi kesempatan, ada waktu untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Ada waktu untuk menghadap tahta pengadilan Kristus. Semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Jangan sampai tidak siap. Sesungguhnya kita semua diberi waktu yang cukup seumur hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita. Bapak Ibu sekalian, ada amin? Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman pagi ini. Dan Bapak Ibu jangan cuma mendengar, harus dihayati dan dihidupi. Kita sudah mendengar bahwa siklus hidup manusia pendek, fana, dan hidup ini tragis. Tapi hidup bersama Tuhan, hidup yang penuh harapan. Hidup yang menarik, hidup yang semangat. Supaya kita menjadi berkat bagi semua orang. Amin ya. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita sudahi dengan doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu mengubah setiap kami. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan dari bulan ke bulan. Biarlah meskipun tubuh kami semakin rentan, semakin tua, tapi jiwa dan roh kami diperbaharui terus. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami mau sudahi ibadah online ini. Kami mau angkat tangan. Curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya, hosana. Mari semua katakan, amin. Amin. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku,